Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali minggu ini dalam ibadah online di GKI Banjarnegara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Semua orang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Sebab rahmat-Mu dan kasih setiamu akan Kau nyatakan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini boleh bersama berjumpa dan bersekutu di dalam ikatan kasih karena rahmat dan anugerah serta perkenanan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami lepas hari. Dan pada saat ini kami memohon pimpinan Tuhan atas pelaksanaan ibadah kami pada hari ini yang kami lakukan secara online. Bapa Surgawi, inilah keberadaan kami dengan segala dosa-dosa yang kami perbuat. Karena dalam hidup kami telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat Engkau sakit, menyakit hati. Dan saat ini kami sehati datang ke hadirat-Mu memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Dan saat ini kami membuka hati agar Tuhan senantiasa memimpin hidup kami di hari-hari berikutnya, agar kami dapat hidup lebih baik dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Indah doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kau alami kini, mungkin
Saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa, mempersiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tangan-Mu yang senantiasa menuntun menguatkan kami. Tangan Tuhan yang senantiasa merenda, mengerjakan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau memasrahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kami mau bersama mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu melalui firman-Mu kami mengerti. Kami dibukakan kepada kehendak Tuhan yang indah bagi kehidupan setiap kami. Berkati pemberitaan firman, berkati apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, supaya itu semua menolong iman kami bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hati setiap kami. Kami siap dipimpin Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita dari Yehezkiel 18, ayatnya yang pertama sampai yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai 32. Yehezkiel 18 ayat yang pertama sampai yang keempat, kemudian ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah, supaya kamu hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan menghidupinya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat sebuah peristiwa seperti ini? Ya, ada seorang anak kecil sedang mencoba berjalan, ya, berlatih berjalan, masih
timi-timi, masih pelan-pelan, selangkah demi selangkah gitu ya. Kemudian karena satu dan lain hal dia kemudian terbentur meja dan kemudian jatuh dan menangis. Menangis menjerit sejadi-jadinya. Nah, orang tuanya yang mengawasi tentu dengan sigap kemudian mendekap anak itu kemudian menghibur gitu ya. Tetapi cara menghiburnya menarik gitu ya, dikatakan, "Aduh, sakit ya, Dek. Wah, ini mejanya nakal ya, bikin jatuh nih Mama hukum mejanya, nih Mama pukul mejanya nih ya, mejanya nakal." Gak boleh gitu. Ya. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh pendidikan yang jenaka tetapi tidak mendidik. Nah, kenapa? Karena secara tidak langsung orang tua mengajar anaknya untuk selalu meletakkan kesalahan pada pihak lain. Orang tua mengajarkan anaknya untuk memiliki mentalitas menyalahkan, bahwa segala hal yang dialami olehnya itu semua akibat dari kesalahan pihak lain. Ya, anak kecil ini akan belajar bahwa kalau dia sampai terjatuh, oh ya itu karena salah mejanya. Kalau dia tersandung, oh ya itu salah lantainya. Kalau dia begini dan begitu, oh itu salah itu dan ini. Nah, saudaraku, mentalitas menyalahkan ini sesuatu yang bisa terbawa sampai kita dewasa. Ya, saya berbagi cerita, suatu kali mama saya sedang pergi naik mobil gitu ya ke suatu tempat, kemudian dia parkir dan setelah selesai urusannya di situ mau pergi meninggalkan tempat itu ya, parkirnya paralel gitu. Kemudian mama kasih rating dan kemudian pelan-pelan mulai mau keluar. Ketika sudah waktunya mau keluar, tiba-tiba dari belakang ada motor jalan dengan cepat kemudian menabrak spion mobil kami. Ya, spion mobil itu sampai patah, sementara motor itu jatuh dan cukup rusak gitu ya. Nah, pengendara itu kemudian segera bangkit berdiri, kemudian mendatangi mobil kami, dan kemudian dia marah-marah. Itu yang menyalahkan mama saya ya, karena mungkin di benaknya mobil pasti salah. Ya, yang mobil pasti salah. Tanpa dia melihat dirinya, dia segera marah-marah, gimana sih Pak mobil dan lain sebagainya. Ya, tanpa sadar bahwa dirinya yang mungkin bermasalah gitu. Nah, untunglah di situ kemudian warga sekitar yang menyaksikan peristiwa itu kemudian membela mama saya gitu ya. Karena memang mama saya sudah berlaku hati-hati ya, dan mereka justru kemudian menghardik, memarahi pengendara motor itu yang ngebut dan ternyata dari jauh kelihatan ugal-ugalan gitu ya. Contoh lain saudara-saudara, fenomena mentalitas menyalahkan ya, mungkin kalau saudara aktif di media sosial Anda pernah mendengar istilah kaum Salawi ya. Kaum Salawi ini adalah, Salawi singkatannya dari semua salah Jokowi. Gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang secara membabi buta menyalahkan Jokowi atas segala kesulitan dan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ya, harga iuran BPJS naik, iuran listrik jadi mahal, gempa di Lombok, tsunami di Palu. Ya, ada kapal Cina masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, bahkan sampai pandemi corona, semuanya dibilang, oh ini semua salah Jokowi. Ya, menarik ya, mentalitas menyalahkan bisa menjadi sesuatu yang begitu hidup bahkan sampai kita di usia dewasa. Ya, saudara-saudaraku, mentalitas menyalahkan sesungguhnya adalah sebuah sikap melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Ya, kalau orang memiliki mentalitas menyalahkan, orang tersebut merasa dirinya sekedar seorang korban, merasa dirinya tidak punya kuasa atas apa yang terjadi, sehingga dia hanyalah korban dari peristiwa atau perbuatan pihak lain. Entah itu orang lain
pemerintah, atau bahkan Tuhan. Nah, sikap ini mencoba untuk meletakkan dirinya tidak lagi sebagai seseorang yang punya tanggung jawab atas apa yang terjadi. Tanggung jawab itu dilemparkan kepada pihak lain. Nah, hal ini jugalah yang kita baca bersama di dalam perikop Yehezkiel 18 ayatnya yang kedua. Ya, kita membaca sebuah peribahasa yang ternyata populer di zaman Israel saat itu. Ya, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ya, ayah-ayahnya yang makan, tetapi gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu. Ya, saudara-saudara, sedikit konteks pada zaman Yehezkiel, bangsa Israel mengalami pukulan yang besar. Ya, pada zaman itu mereka ditaklukkan oleh negeri Babel. Ibu kota Yerusalem dijarah dan diporak-porandakan. Kerajaan Israel Utara beberapa tahun sebelumnya sudah hancur dikalahkan musuh, dan kini kerajaan Yehuda pun hancur dikalahkan. Bangsa Israel tidak lagi memiliki identitas. Mereka tidak lagi memiliki kerajaan sendiri, melainkan mereka hanyalah bagian taklukan jajahan kerajaan Babel. Di situ ribuan orang Israel pun kemudian dipaksa bermigrasi ke berbagai tempat. Mereka dipecah-pecah sehingga tidak lagi berkumpul bersama-sama, tetapi sebagian orang ke kota A, sebagian orang lagi ke kota B. Dan jaraknya tidak dekat, ya, jaraknya berjauhan antar negara-negara jajahan yang berbeda-beda. Dan kita mengenal peristiwa itu sebagai pembuangan. Bangsa Israel dibuang. Bangsa Israel mengalami nasib yang begitu tragis. Dan di tengah-tengah peristiwa yang begitu berat, yang sulit untuk mereka pahami, yang sulit untuk mereka mengerti, kita umat pilihan, kenapa ini semua terjadi kepada kami? Di tengah-tengah itu muncullah peribahasa yang tadi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Kami, generasi anak-anak ini menderita karena kesalahan orang tua kami. Kami menderita ini semua karena generasi ayah-ayah kami hidupnya tidak benar. Hidupnya melawan Tuhan, hidupnya menentang Tuhan. Sehingga sekarang kami yang menanggung akibatnya, diusir, dibuang dari tanah perjanjian. Bangsa Israel menyalahkan generasi-generasi pendahulu mereka atas segala kesusahan, kemalangan, dan penderitaan mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kita perlu sejenak mengakui, ya, bahwa memang kesalahan orang tua bisa saja berdampak dan ditanggung oleh anaknya. Ya, misal kita tentu pernah dengar cerita ada orang tua yang menumpuk hutang begitu banyak dan kemudian meninggal, dan kemudian anak yang kemudian harus melunasinya. Ya, ataupun kalau tidak meninggal, ayah ini bangkrut dan tidak bisa membayar itu semua, dan anaknya yang harus melunasinya. Anak-anaknya melunasinya dari usaha mereka. Ada seorang teman lain karena kelalaian orang tuanya merawat pada waktu kecil, pada waktu sakit demam, akibatnya dia kemudian menjadi tuli. Saudaraku, kesalahan orang tua dapat terbawa membentuk kehidupan anak-anak dan cucunya. Ya, itu kita harus akui, ya, benar. Ya, baik dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak suka Israel mengucapkan peribahasa ini? Yang menjadi masalah adalah karena bangsa Israel memakai peribahasa ini sebagai sebuah sindiran, sebagai sebuah perkataan yang nyinyir ketika mereka melihat kondisi mereka. Ketika mereka melihat keterpurukan mereka, mereka tidak tahu harus bagaimana, sehingga yang bisa mereka lakukan adalah menyalahkan generasi pendahulu mereka. Mereka memilih melemparkan tanggung jawab itu bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada pihak lain, kepada generasi-generasi pendahulunya.
Peribahasa ini digunakan dalam sebuah kerangka mentalitas menyalahkan. Kami bangsa Israel sekarang hanyalah korban. Kami menderita hanya karena perbuatan orang lain. Saudaraku, jika demikian, maka apa implikasinya? Apa yang salah dengan sebuah mentalitas menyalahkan? Kalau kita hanya menjadi korban, kalau kita hanyalah orang-orang yang menjadi korban perbuatan orang lain, korban situasi, maka saya tidak punya andil. Benar enggak? Saya tidak punya andil menciptakan kondisi ini, karena saya hanya korban. Berarti saya tidak punya kesalahan. Dan kalau saya tidak punya kesalahan, maka saya tidak perlu berubah apa-apa. Yang perlu berubah adalah orang lain. Yang perlu berubah membenahi diri adalah pihak lain. Sehingga kejadian ini, peristiwa ini, penderitaan, masalah ini bisa hilang. Masalah ini akan hilang bukan karena saya yang harus berubah, karena saya merasa saya tidak salah. Pihak yang salah dong yang harus tanggung jawab. Pihak yang salah dong yang harus berubah, membenahi, memperbaiki segala sesuatunya. Dan disitulah permasalahannya. Saat kita terbiasa meletakkan kesalahan di pundak orang lain, maka kita yang yakin kita ini polos, inosen, tidak berdosa, kita tidak akan mengintrospeksi diri kita. Kita tidak akan duduk sejenak, mengambil waktu melihat ke dalam, merenungkan perbuatan kita, merenungkan apa yang kita lakukan kemarin-kemarin, menganalisa peristiwa yang terjadi, menganalisa tindakan kita secara objektif. Kita tidak akan melakukan itu, karena saya merasa tidak salah. Ketika kita merasa tidak salah, kita tidak akan mencari, jangan-jangan memang saya yang salah. Jangan-jangan masalah penderitaan ini datang karena kelalaian saya. Orang yang punya mentalitas menyalahkan, dia akan kabur dari rasa tanggung jawab itu. Dia akan menutup diri terhadap kemungkinan bahwa dirinya yang salah. Dan dengan demikian dia tidak akan mengupayakan apapun untuk memperbaiki dan mengubah situasi. Ya paling-paling ya hanya bisa pasrah, menyerah, diam dan menunggu. Dan kalau tidak bisa diam menunggu dalam pasrah, ya banter-banternya ya marah-marah. Ya, marah-marahin orang, marahin pihak yang dipandang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Saudaraku, itulah mengapa Tuhan melalui Yehezkiel kemudian menegur bangsa Israel dengan keras. Jiwa ayah dan anak sama-sama milikku, begitu kata Tuhan. Dan menurut Tuhan, siapa yang berdosa dialah yang akan mati, bukan ayahnya, bukan juga anaknya. Ya, kalau kita memperhatikan di ayat 4, itu menjadi sebuah inti yang kemudian dipaparkan secara lebih mendetail di ayat yang ke-5 sampai 20 ya. Memang tidak menjadi bacaan kita bersama, tetapi di sana Tuhan memaparkan contoh ya, seorang ayah yang saleh begini-begini, ya dia memperoleh hidup. Ketika anaknya justru menjadi penjahat, perampok dan lain sebagainya, anak itulah yang menanggung semuanya. Dan kemudian ketika anak ini punya cucunya baik, saleh, taat kepada Tuhan, maka cucu ini akan hidup juga. Ya, jadi masing-masing menanggung sendiri apa yang menjadi bagiannya. Dan dari kalimat Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap orang untuk sesungguhnya berani bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang mengambil keputusan, kamu yang menerima konsekuensinya. Ya, tidak justru sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Ya, menyalahkan orang lain atas kemalangan atau penderitaan yang dialami, tetapi memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Ya.
Saudara-saudara, Henry Ford pernah menulis, failure is only the opportunity to begin again more intelligently. Kegagalan atau kesalahan adalah kesempatan untuk memulai kembali, memulai yang baru dengan lebih bijaksana. Dan kita menjadi lebih baik saat kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita menjadi lebih baik kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman salah, keterpurukan yang sudah terjadi. Dari dosa-dosa yang terjadi, dari situlah kita belajar untuk mengerti misalnya apa yang menjadi godaannya, apa yang menjadi susahnya, apa yang menjadi tantangannya. Dan di situ mungkin juga kita bisa mengajar, memberitahu orang lain apa yang menjadi tantangannya. Tetapi kalau kita selalu menyalahkan orang lain, dan kalau kita tidak berani untuk punya rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah belajar. Maka kita tidak akan pernah bisa mengubah keadaan, bahkan mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara, ada sebuah cerita pendek. Ceritanya di sebuah biara bernama Fugai Ekun di Jepang. Sebuah biara tempat biksu-biksu tinggal. Pada suatu hari mereka mengadakan sebuah upacara, sebuah ritual yang kemudian entah kenapa waktunya menjadi molor sangat panjang, sehingga persiapan makan siang mereka itu menjadi tertunda. Nah, begitu acara itu selesai, maka biksu yang bertugas sebagai koki, biksu kokinya kemudian segera bergegas pergi, mengambil sabit. Kemudian dia pergi ke kebun mereka dan kemudian mengumpulkan sayuran untuk dimasak dan dimakan. Dia menyabit sayuran-sayuran dikumpulkan. Biarawan-biarawan ini vegetarian dan mereka bercocok tanam sendiri, menghidupi kehidupannya sendiri, punya ketahanan pangan sendiri. Jadi koki ini segera mengumpulkan sayuran. Tetapi di dalam ketergesaannya, dia tidak sadar dia menyabit seekor ular. Dia menyabit seekor ular dan kemudian ular ini terkumpul secara tidak sengaja bersama dengan sayur-sayur itu. Dan sampai akhirnya potongan ular itu masuk ke dalam panci sop sayur mayur yang dimasak untuk makan siang mereka. Koki ini tidak tahu, sehingga kemudian dia keluar saja santai melakukan tugasnya menghidangkan makanan bagi semua biksu-biksu yang sudah kelaparan karena dari pagi sudah beraktivitas. Dan reaksinya luar biasa gitu ya, para biksu vegetarian ini kemudian berkomentar satu dengan yang lain, tidak pernah loh kita merasakan sup seenak ini. Kok tumben hari ini masak supnya enak sekali. Gitu ya. Tetapi biksu kepala kemudian curiga. Jadi kenapa bisa berbeda begini? Dan kemudian biksu kepala ini ketika mau makan supnya sendiri, dia menemukan sesuatu yang mencengangkan, sehingga kemudian dia mukanya merah padam dan marah. Dia mau memanggil si koki. Koki, sini. Ada apa, Pak biksu kepala? Biksu ini kemudian mengangkat sendoknya, yang berisi ada kepala ular di situ, lalu bertanya kepada koki itu, apa-apaan ini? Kenapa ada ini? Apa-apaan ini? Nah, si koki ini kemudian melihat biksu itu melihat sendok ular yang sendok dengan kepala ular yang dipegangnya. Kemudian dia dengan rendah hati, dia merendahkan kepala, kemudian berkata, terima kasih biksu kepala. Lalu dia segera mengambil sendok itu, kemudian memakan ular tersebut.
Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kisah ini menarik gitu ya. Kisah ini singkat dan kita terbuka untuk menginterpretasinya. Ya, menarik apa yang dilakukan oleh sang koki. Ya, alih-alih dia menyalahkan pihak lain atau mencari-cari alasan, koki ini dengan cepat menerima kesalahannya. Bahkan kemudian dia memakan kesalahannya. Dan lihat apa yang terjadi ketika itu dilakukan. Saat itu dilakukan, dia segera terlepas dari permasalahannya. Bayangkan kalau dia memilih untuk berkelit, untuk mencari-cari alasan, menyalahkan orang lain, maka itu akan menjadi sebuah perdebatan yang panjang antara koki dengan biksu kepala. Ya, mungkin teman-temannya yang lain akan mendengar, akan tahu, mungkin akan marah, ya, mungkin dia akan kehilangan kepercayaan, mungkin dia akan kehilangan pekerjaannya sebagai koki. Ya, tetapi ketika dia dengan cepat menerima kesalahannya, mengambil tanggung jawab atas kesalahannya, di situ permasalahan itu kemudian menjadi selesai. Di situ dia kemudian bisa berfokus melangkah untuk ke depan. Saudara-saudaraku, ini juga yang bisa kita tangkap dari apa yang Tuhan perintahkan kepada Israel. Ya, kita membaca di bagian ayatnya yang ke-31. Allah menyuruh, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Ya, buanglah segala durhaka, buanglah segala kesalahan, keburukan, dosa-dosa yang kamu perbuat itu buanglah. Saudara, kalau kita tidak bisa membuang sesuatu yang tidak kita pegang, saya tidak bisa membuang remote ini kalau saya tidak meyakini bahwa saya memegang remote. Ketika saya menyadari, ketika saya menerima, oh saya memegang sebuah remote, maka saya bisa membuangnya. Orang yang punya mentalitas menyalahkan, dia tidak mau mengambil tanggung jawab. Dan justru ketika dia tidak mengambil tanggung jawab itu, maka kesalahan itu akan terus menempel kepada dirinya. Tampaknya bertentangan ya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh mengambil sebuah tanggung jawab terhadap kesalahan, maka itu menjadi langkah awal untuk kita bisa melepaskan kesalahan itu dan kemudian mengalami pembaharuan hati dan roh di dalam Tuhan. Saudaraku, karena itu marilah kita berevolusi mental. Marilah kita menjauhkan mentalitas menyalahkan dari kehidupan kita. Sadarilah bahwa kita ini bukanlah hanya korban. Bahwa kita ini bukanlah korban situasi, korban perbuatan orang, bahkan korban tindakan Tuhan. Kita semua adalah pribadi yang memiliki kapasitas. Kita semua pribadi yang bisa membuat pilihan. Kita semua pribadi yang bisa mengambil tindakan. Bertindak, bertobat, dan bertransformasi di dalam langkah menuju kehidupan sejati bersama dengan Tuhan. Kiranya kita hidup di dalam kehidupan dengan Tuhan yang benar. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau berdoa bagi hal-hal yang menarik perhatian kita, yang membutuhkan perhatian kita di sekeliling kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berani bertanggung jawab atas setiap hal yang terjadi di dalam hidupnya. Ajarilah kami untuk tidak menjadi orang yang mudah menyalahkan atau meletakkan tanggung jawab kepada pihak lain, melainkan kami sendiri belajar berintrospeksi, belajar untuk menemukan apa yang dapat kami pelajari dari setiap peristiwa kehidupan, sehingga melalui setiap hal itu kami boleh diubahkan, kami boleh dibawa bertransformasi menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa bagi kondisi negara kami terkait dengan pandemi COVID-19. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan perjuangan yang masih terus berlangsung, di tengah-tengah kenaikan jumlah kasus yang masih tetap terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, menguatkan, memulihkan, mendatangkan pengharapan, mendatangkan ketahanan uji di tengah-tengah segala proses yang berat yang harus dijalani. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang berjuang jauh lebih banyak, jauh lebih sulit dibandingkan kami, bagi tenaga-tenaga medis, bagi tenaga-tenaga kesehatan, mereka yang berada di garda depan, mereka yang menghadapi langsung, merawat, memperhatikan pasien-pasien COVID. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menjagai mereka dengan kesehatan, melindungi keluarga mereka dengan kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga di dalam semua proses yang harus dijalani, di dalam setiap pelayanan yang harus dikerjakan, mereka boleh tetap bersukacita di dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami yang memeras otak untuk memikirkan bagaimana negeri ini boleh tetap berjalan di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan akibat pandemi ini. Biarlah Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan tuntunan yang baik, sehingga kami bersama-sama di dalam pimpinan Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, kami boleh melangkah melalui masa-masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pendidikan, secara khusus yang kami selenggarakan juga melalui Sekolah Kristen Deborah. Tuhan berkati setiap proses belajar mengajar, setiap adaptasi yang harus dikerjakan oleh guru, baik mengajar secara online maupun melalui kunjungan ke rumah siswa. Tuhan berkati semuanya agar boleh berlangsung dengan baik, dan siswa-siswi kami juga boleh tetap menemukan pendidikan yang baik di tengah-tengah segala keterbatasan ini. Kami berdoa bagi kami masing-masing di dalam setiap pergumulan kami, perjuangan kami di dalam hidup ini, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam berkeluarga, baik di dalam karir kami, segala hal yang kami jalani di hidup ini, kami mau serahkan di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Karena kami percaya rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik dibanding segala hal yang bisa kami rencanakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
sampai selama-lamanya. Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nat persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berlimpahnya kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami minggu ini, begitu banyak berkat yang Kau berikan, dan sebagai ungkapan rasa syukur kami datang membawa persembahan ke hadirat-Mu. Terimalah, jadikanlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah hidupmu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber menuntun kita dalam terang kebenaran-Nya, melindungi kita dengan sayap pengasihan-Nya, dan meneguhkan kita dengan berkat dan kuasa-Nya. Amin.